Selamat pagi semuanya. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu adalah eh, tentang PDM dengan mata kuliah perencanaan dan pengendalian biaya proyek. Jadi gini ya, jadi kuliah ini lanjutan dari minggu lalu ya. Jadi minggu lalu kan Aero gitu ya, apa sekarang yang PDM. Jadi kemarin minggu lalu kan jaringan itu ya, jaringan. Sekarang kita tentang PDM. Nah, bagaimana PDM? Nah, untuk itu tugasnya itu nanti tolong tugasnya itu yang kalian punya itu tugasnya sesuai dengan proyeknya itu ya. Cari yang udah dapat. Saya sudah lagi cari juga nih ke pihak ininya, pihak Jayanya ini. Saya lagi udah nanyain, cuman belum direspon itu ya dari pihak Jayanya. Jadi tolong nanti kalau kalian dapat data gitu ya, yang sesuai dapat proyek itu bisa kalian lihat itunya jadwalnya gitu ya. Nah, kalian nanti nggak buatkan apa jadwalnya gitu ya, baik dari sisi apa eh, apanya panahnya dan juga PDM-nya. Nanti kalian bikin jadi sampai sampai sesuai dengan hasilnya gitu ya. Nah, sekarang eh, kita lihat PDM gitu ya, Presiden Diagram Method ini. Jadi penjadwalan itu ada berapa kemarin kita belajar diagram batang gitu ya, jaringan network to network planning. Kemarin kita belajar, terus juga network planning ini tuh ada disebut dengan PERT ya, Program Evaluation and Review Technique. Ada juga dengan metode jalur kritis atau Critical Path Method atau CPM. Dan adanya Presiden Diagramming Method atau PDM. Nah, ini yang akan kita pelajarin hari ini ya, yaitu Presiden Diagramming Method. Nah, kita lihat tadi diagram batang ini ya. Ini adalah diagram batang bar chartnya. Terus masuk activity on the Aero network gitu ya. Nah, ini jaringan arah panahnya Aero network dan itu presidensinya diagram itu adalah sebagai kotak kayak gini ya. Nah, itu ada perbedaannya mana yang bulat, mana yang kotak gitu ya. Jadi kalau kotak itu memang mulai dari nol biasanya gitu ya. Dan nanti kalau sudah apa baru eh, diagram presiden diagram ini. Nah, diagram presiden ini perlu kalian pelajarin juga ya untuk tahu gitu. Nah, ini disebut namanya predecessor gitu ya. Baru predecessor ini aksesor gitu ya. Setelahnya itu namanya successor. Di sini juga kita boleh lihat ya dengan bar chart yang ada di sini. Ya, di bar chart yang ada di sini, bar chart yang ada di sini ya, ditambah dengan activity on arrow. Nah, ini dia. Dan ini disebut dengan diagram presiden ya. Jadi ini modelnya. Jadi dia, kalian coba lihat ya perbedaannya di mana. Jadi ini dia kan kayak bulat ini ya, bulat, bulat. Dia ini satu dulu antaranya ini. Kalau dia presiden itu langsung kotak aja ya, kotak-kotak langsung sini muncul. Jadi contohnya kalau diagram batang demikian. Kalau kalian punya diagram batang proyeknya itu kalian bisa sebenarnya membuatkan sudah mulai bisa membuat network planningnya ya, network planningnya, dan juga nanti setelah kalian belajar ini presiden diagram ini kalian sudah bisa bikin proyeknya itu presiden diagram gitu ya setelah itu. Nah, baru kita lihat juga ya kegiatan antar kegiatan setiap proyek itu apa aja sih gitu ya. Nah, ini ada bar chart. Bar chart ini contohnya gini, kalau dia berlimpah ini kan sejajar nih. Ini juga sejajar gitu ya. Berarti paralel A dan B itu paralel, C dan D itu paralel. Nah, kalau diagram planning, ya, network planning itu langsung dia kayak gini ya. Satu, jadi ada satunya gini. Jadi ada di sini satu dulu dibikin, yang ada dua langsung sini, langsung baru pecah dua. A, B kan double nih. Nah, ini kegiatannya dia di sini dia. Baru CD double lagi. Tapi kalau presiden langsung sama dia di sini ya.
Presiden ingat dia nggak ada di tengah-tengahnya, ini nggak ada di tengah gitu ya. Jadi ada langsung A, ya. Jadi A dan B ini langsung kayak gini, A dan B. Jadi dia langsung A dan B ke sini dia langsung A ke sini. Sedangkan A langsung ke sini juga dan si B langsung ke sini. Gitu ya. Jadi memang ada kegiatan C dan D itu tergantung pada jadi kegiatan C dan D tergantung pada ini tergantung pada kegiatan A dan B. Jadi ini jelas ini ya. Jadi kegiatan C dan D tergantung. Nah ini juga sama nih kegiatan C dan D tergantung dari sini, ya kan? Tergantung dari A dan B. Jadi dia nggak bisa kerja kalau kegiatan A dan B selesai. Jadi harus selesai kegiatan kegiatan ini ya, kegiatan. Jadi sama ketika presiden juga modelnya sama, ya. Nah, contohnya layoutnya ya, layoutnya apa sih? Coba lihat ini, layoutnya ini adalah seperti gini ya. Eh, layoutnya ini early start ES gitu ya. Nah, di ES ini, jadi ada bikin kotak, kotak itu dibagi langsung dibagi gini, early start, early finish ya. Jadi ini early finish. Nah, ini adalah kegiatan. Uraian kegiatannya taruh sini. Nah, referensi kegiatan ada di sini dan durasinya ada di sini. Contohnya kegiatannya apa galian contohnya ini contohnya gini ya. Nah, ini kegiatan aktivitasnya bisa satu gitu ya. Durasinya berapa hari? 5 hari contohnya gitu ya. Baru nanti dari sini EF baru namanya LF, latest finish. Baru kemarin kan udah kalian tahu nih, baru latest start. Jadi selalu membacanya itu searah jarum jam gitu ya. Searah jarum jam, caranya gitu. Cara bacanya secara jarum jam gitu ya. Jadi cara jarum jam, cara bacanya supaya kalian mudah. Jangan jadi cara untuk melihat ini cara jarum jam. Jadi untuk melihatnya di sini baru latestnya dari jarum jam. Itu caranya kayak gitu. Jadi mutarnya itu secara jarum jam. Ya. Jadi early start itu dibilang itu adalah yang kemarin kita bilang. Jadi pekerjaan yang paling awal dikerjakan gitu. Dan baru setelah latest start itu adalah pekerjaan paling akhir yang dapat dikerjakan tanpa ada delay, tanpa ada penundaan. Jadi ada langsung di sini tanpa ada penundaan. Latest finish, latest finish, gitu ya, eh, adalah pekerjaan yang paling awal, gitu ya, selesai. Nah, latest finish adalah pekerjaan yang paling akhir selesai tanpa ada di sini dia. Tadi jelaskan sini ya, yang ada di sini. Nah, ini kalau kegiatan contohnya gini ya. Kalian harus banyak latihan ini ya, kalau bisa ngerjainnya. Jadi harus ada latihan proyeknya ini, makanya proyeknya harus dapat tuh latihan-latihannya supaya ketahuan, supaya bisa kalian bisa memahaminya. Contohnya pondasi, contoh pondasi itu. Kan ada finish to start ya. Jadi finish to start IJ sama dengan A. Jadi modelnya adalah satu gini. Jadi ini pekerjaan ini selesai, finish, ini baru start. Ya, itu bahasanya gini. Kalau di gambar itu kayak gini nih. Nah, kalau kalian gambar tuh finish to start adalah gini. Nah, kalau start to start, contoh kolom dan dinding gitu ya. Jadi startnya di sini kan dia selalu start di sini ya. Start di sini, ini juga start di sini. Jadi start to start ini. Nah, kalau di dalam apa FS itu adalah gini. Ini ya. Nah, kalau finish to finish, contoh balok dan plat lantai. Jadi finishnya kan selalu di finish nih, finish, ini ke finish ya. Nah, kalau dalam apanya Microsoft Project-nya gini. Nah, ke pengecatan, pemasangan keramik, to start to finish, ya. Start berarti selalu muncul dari start, ya.
Selesai itu baru finish. Gitu ya caranya ya. Jadi kalian harus banyak latihan ini supaya kalian bisa memahami gitu ya cara kerjanya gimana gitu. Jadi bagaimana dia FS, start to start, finish to finish, start to finish gitu ya. Jadi kalau start to finish itu dari startnya di sini nih. Jadi agak kebalik deh ya. Startnya di sini ke finish di ini. Jadi agak kebalik deh. Jadi dalam waktunya ke begini, bisa begini. Nah, ini disebut dengan hubungan ini banyak digunakan oleh software jadwalan, Dynamics Project atau di Primavera dan lain-lain. Nah, ini contohnya ya. Contoh kegiatannya Dolus hari kemarin ya, minggu lalu. Jadi sudah tahuan nih. Jadi contoh kita hitung ini, kemarin kan kalian sudah ngitung ya, apa cara ngitungnya gitu ya. Ini 12 gitu ya. Ini 12, 15, 15, ini notanya 12, 12. Nah ini adalah sudah dihitung hitungannya ya. Nah, setelah itu kan kita dapat nih kemarin ya caranya ya. Sudah dapat dihitung ini ya. Barnya, bar chartnya ya. Bar chartnya kolom batangnya udah dihitung sini. Jadi dia udah dihitung kemarin juga kalian udah bisa ya. Nah, ini kayak gini, udah dapat ini. Nah, bagaimana dengan PDM-nya, gitu ya? Nah, PDM-nya gini jadinya. Jadi di PDM-nya ini kita lihat di sini ya. Ini kan pekerjaan satu nih, not base, so base satu. Jadi ini adalah nama kegiatan. Sedangkan ini adalah tadi apa? Durasinya, dulu sehari, ya kan? Nah, di sini akan muncul apa namanya dari sini, gitu ya. Jadi ada berapa hari celahnya di sini kan ke not abutment stem. Ini dia, ya kan? Ada 6 hari kan? Ada 6 hari kan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Nah ini dia 6, ya kan? Baru masuk ke dua, ini pekerjaan dua nih, masuk pekerjaan dua, ya kan? Baru dapat 15 hari. Nah dari sini dia kan ada nih, tet, ya. Berarti dia start to finish atau tidak gitu ya. Kita lihat di sini kan. Nah, dari sini, dari not well, not wing well, not wing well itu kan dia masuk ada dua cabang kan. Ini pekerjaan 4, 12, dan short, short stem. Dan 3, 15. Ya, baru masuk lagi ke dari sini, not dari sini ya, dari not stem ini, masuk sini ya. Not stem kan ada bagi dua nih, ya kan? Bagi dua, eh, short stem ya, short stem dengan not wing wall. Ini dia bagi dua nih. Nah dari sini, setelah dari sini ini ada lagi nih, bagi dua lagi, ya kan? Satu adalah ke short wing wall, short wing wall dengan not back wheel, ya kan? Sini, baru dari sini. Nah baru short stemnya ini kan di setelah ini ya, dia terbagi kemana nih? Ada kedek kan dia. Nah ini, ada kedek di ini. Nah ini dia, dek.
Nah, dari wing wall, south wing wall-nya masuk ke ini south backfill. Ya, masuk ke south backfill. Baru dari sini muncul dok curve. Curve-nya ini dia yang bahasannya ini. Curve-nya ini semua udah selesai nih. Satu udah selesai kegiatan ini, dengan kegiatan ini udah selesai. Jadi dia kegiatan south backfill udah selesai, dengan deck-nya udah selesai. Baru dia masuk ke curve. Jadi logikanya itu sudah bisa di ini ya, kita perhatikan gitu ya. Oke, baru ke surfing, baru pengaspalan gitu ya, pengaspalan selesai. Oke, kira-kira paham ya caranya ya. Jadi kalian itu berbeda kemarin itu kalau network planning kan di nol dulu gitu ya, kasih bulat dulu gini kan. Kalau perbedaan kemarin itu adalah eh, bulat dulu kan, baru gini kan, baru 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 ini. Nah, baru menyebar, ya kan? Nah sekarang ini satu nih, satu, nah ditambah ada enam nih, karena ada celahnya enam kan 6 hari setelah ini kan dia pas ini baru dia enam, oke? Nah kita baru ngisi, gitu ya. Kenapa ada enam? Jadi kan ini ada kuncinya di sini ya, kuncinya adalah ini nih. Kuncinya adalah kegiatan, ini durasi, kegiatan referensi, early startnya ini, baru early finishnya ini, ya kan? Nah kita bisa masuk nih, not short base gitu ya. Basisnya SS 6 nilai nih. Ingat ya, start ke start tambah 6. Start ke start ke tambah 6, masuklah ini. Ini FS, finish to start. Finish ke start. Secara ini finish ke start modelnya. Ini juga finish ke start. Ini finish to start semua. Ini juga finish to start. Ya, sama finish to start karena dia tadi apa ya, kerjanya kan selesai-selesai semua ya. Hanya satu yang berbeda tadi tambah 6 gitu. Start-start gitu tambah 6. Muncullah ini, akhirnya didapat angka ini. Oke, sudah paham ya? Nah, rumusnya waktu awal tuh selalu dibikin nol katakanlah gitu ya. Diambil S terbesar bila dua atau lebih kurang dari satu. Bisa dalam bergabung. EF, I tambah FS, I kurang J. Nah, caranya itu, cara belajarnya itu ini. Cara belajarnya, cara bacanya itu. Tadi dari apa? Dari baca tadi ya. Baca kan tadi ada 6. Contohnya itu ya, contoh ada 6. Berarti itu ada SS. Nah, nanti kalian di proyek kalian itu udah mulai itu. Makanya harus udah pendapat itu. Proyeknya itu schedule gitu ya. Nah, ini terakhir ini ya. Kalau mau maunya mana yang kalian bisa dapat, contoh GIS itu mungkin ada nggak kalian dapat itu ya. Kalau nggak dapat berarti eh, ya minggu depan harus diganti nih. Apa namanya, proyeknya itu harus diganti proyeknya itu. Ya kan harus diganti mau nggak mau gitu ya harus diganti. Kalau nggak dapat juga saya juga nggak dapat, kalian juga dapat, saya juga udah berusaha gitu ya menghubungi orangnya gitu kan. Nah ini kalian bisa didapat hasilnya gitu ya mau nggak mau gitu. Nah ini dia, jadi early start, early activity masuk semua gitu ya. Nah kita hitung sekarang ya, kita hitung. Jadi ini katakanlah nih mulai dari nol, mulai dari nol ya, dari nol kan kita durasinya 12 hari. Masuklah 12. Oke, baru itu nanti masuk ke ini dari nol. Ini kita tambah 6 jadinya kan. Ini 6. 6 tambah 15 berarti berapa? 21, iya kan? Nah, 21 ini langsung 21 nih. Langsung 21 dari sini ya karena kan FS dia kan. Jadi nol dia. Jadi nggak ada ini langsung 21. Ini juga di atas ini juga oke, kita di bawah ini kan. Nah, 21 ditambah 15 sama dengan
36 karena FS. Nah, yang ini tetap di 21 juga, ya kan? 21 tambah 12 sama dengan 33, ya kan? Nah, habis ini dari 33 ini diambil sini. Nah, 36 langsung 36 ya. Karena dia FS. Ingat ya, kalau dia FS dia nggak ada. Kalau dia tadi SS6, karena dia 0 langsung 6 dia di sini. Ingat ya. Jadi kalau dia FS tapi itu seandainya dia FS juga di sini ya 0 dia nih. Kalau 0 ya mulai dari 0 gitu ya. Tapi kalau ini dia 36, ya, 36 berarti tambah 12, 48. 48, langsung 48 di sini lagi kan. Jadi 48 tambah 6, tambah 4. Nah, oke. Ini sekarang udah dapat ketemu nih ya. Ketemu di sini dia nih. Nih, ketemu di sini ya. Nah, sekarang masuk lagi sini. Nah, 36. Ya kan? 36 tambah 20 berarti 56. Ya kan? Berarti sini adalah 56 nih. Ya kan? Nah, yang ini masuk ke 33 nih kan. Di atas 33 tambah 6 berarti 3, 39. Nah, sama ya. Ke kemarin kalau ada persimpangan banyak itu, ada berapa? Ini kan 3 nih. Ada 1, 2, dan 3 gitu ya. Ada persimpangan 1, ada persimpangan 1, 2, ini kan 2 nih, 5, 4 gitu ya. Diambil yang mana? Diambil yang tertinggi. Tertinggi mana? Adalah 56. Ya. Nah, gitu. Jadi diambillah 56. Nah, 56 tambah 2 sama dengan 58. 58, masuk lagi 58, tambah lagi situ, baru 60 tambah 2 harinya. Ya. Oke, sampai sini pengerti ya? Cara kerjanya ngerti ya? Nah, bagaimana dengan backboardnya? Ya, backboardnya adalah kita langsung dari atas, dari apa namanya diambil nanti terkecil kalau dia ada ini, ya kan latest finish dengan latest start. Jadi kita ambil dari ini ya, karena dia S6 tetap ya, backboardnya kita ambil latest start, gitu ya. Di latest startnya dulu, baru latest TPT. Nah, ini baru the latest finish. Latest finish di activity. Jadi ini ada dua nih, di latest start dengan latest finish-nya. Nah, caranya adalah backward passing itu mulai dari belakang. Ya kan? Kita ngambil dari sini, 60 gitu ya. Jadi karena dia 60, langsung kita masuk ke 60. Oke? 60 kurang 2 sama dengan berapa? 58, ya kan? 58 langsung masuk ke sini 58. 58 kurang 2 sama dengan 56, ya kan? Karena ini semuanya FS semua, berarti tiga-tiganya langsung 56 nih. Ini 56 ya, 56. Ini 56. Oh, di sini dulu ya. 56 kurang 50 berarti 6, ya kan? Oke. Nah, ini 56 ya. Ingat ini ya, jadi 56. 56 kurang 6 berarti 50. 50 di sini masih 50. 50 kurang 12 sama dengan 38. Oke. Nah, ini dia 56. Karena dia semua kalau dia bercabang berarti 56. 56 kurang 20 sama dengan 36. Nah, 36 karena dia ini ada dua gitu ya. Berarti ini 36. Ada 38. Tadi dibilang carilah yang paling kecil ya, LF yang terkecil. LF yang terkecil diambil mana? Dari 38 ke 36. Berarti diambil 3 gitu ya. 36 dikurang 15 sama dengan 21.
Nah ini karena dia nggak ada cabangnya, langsung tunggal, berarti dia di atasnya 38. Kan diambil 38-nya, diambil 38. 38 kurang 12 sama dengan 26. Nah ini kan ada cabang nih ya, ada 21, ya kan? Ada 26. Berarti yang diambil adalah 21 gitu ya. Nanti masukkan adalah 21. Nah 21 kurang 15 sama dengan berapa tuh? 6 gitu ya. Jadi 6 dikurangi 6. Nah ini sorry ya. Jadi akan ada ini, ada dua nih ya. Tadi 6, 6 tambah 6 ini 12 ya. Kita tambah 6 nih ya. 6, ini di 6 nih. 6 tambah 6 12. Sementara ini adalah 21 ya. Jadi yang diambil adalah, jadi kan ini 6 tadi ini ya. 6 karena DSS tambah 6 jadi 12. Jadi diambil sama dengan 12 ya. 12 kurang 12 sama dengan 0. Oke, paham ya? Caranya gitu ya. Jadi caranya itu ngambil dari belakang nih. Ngambil dari belakang gitu ya. Kalau backward itu ngambil dari belakang. Jadi angkanya, jadi kalau ada bercabang, kalau ini kan nggak bercabang nih salah satu. Nah kalau dia bercabang ini kan cabang nih. Cabang itu artinya penerimaan di cabang. Jadi kan ada tiga ke arah dalam gitu ya. Nah ini masuk ke dalamnya itu ada dua nih. Masuk ke dalamnya cabang nih. Kalau sini masuk ke dalamnya juga ada dua gitu ya. Nih. Nah ini dia nih. Nah, ini ada dua nih kan. Satu ke dalam sini satu 6 tambah 6 12 seperti gitu ya. Ini ada cabang juga 38 sama 36. Ini ada dua juga, ya kan? Nah, 36, 38 ya, 38 sama dengan 50. Jadi diambil yang terkecil. Oke ya. Nah ini dia. Jadi, nah lintasan kritisnya di mana dapatnya? Lintasan kritisnya apabila ES sama dengan LS nih. EF sama dengan F. Apabila LS sama dengan LS, ini sama dengan ini ya. Berarti dia sama dengan, ini juga sama dengan ES. ES sama dengan ini, gitu ya. F sama dengan ini. Jadi ini harus sama gitu ya. Jadi yang sama adalah yang ini sama, 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 ini sama. Oke ya, jadi itu namanya lintasan kritis. Jadi lintasan kritisnya adalah yang merah ini jadinya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kemudian nanti ini ya dijelaskan ya. Nanti saya kalian bisa jelaskan pelan-pelan. Kalian belajar, cari proyeknya. Ada proyek, nanti kalian kerjain gitu ya. Jadi mungkin kalau nggak ada proyek didapat kalian seperti GIS atau apa, saya mohon maaf ini. Saya kira saya bisa dapat data ini dari mereka. Ternyata nggak sampai sekarang saya nggak dapat. Mau nggak mau nih, mungkin kalian harus cari proyek sendiri nih. Oh, nggak mau ya, saya mohon maaf sekali. Kalian cari proyek di mana, kalian bikin seperti apa untuk membuat CPM-nya dan PDM-nya, gitu ya. Saya sudah coba berusaha untuk dapat data, ternyata belum dapat nih saya gitu ya. Proyek-proyek yang saya kemarin janjikan itu saya ternyata nggak dapat gitu ya. Oke ya. Nah ini dia ya. Jadi cara PDM itu sebenarnya mudah gitu ya. Jadi kalian bisa bikin kotaknya. Tapi kalau umpamanya CPM kan bulat dia. Nah ini cara PDM-nya adalah gini ya. Jadi mungkin proyeknya minggu depan kalian sudah cari proyek sendiri deh ya. Nama proyek sendiri. Saya mohon maaf saya nggak kemarin yang saya kumpulkan itu juga nggak ada juga tuh. Saya udah minta ke ininya ke Jaya.
mungkin susah ya atau gimana, saya nggak bisa. Jadi kalian nanti takutnya terhambat gitu ya. Berapa minggu lagi kalian nggak dapat. Jadi kalau bisa nama proyek kemarin itu mau nggak mau kalian harus rubah gitu, cari proyeknya gitu ya. Jadi minggu depan itu kita sudah cari proyek yang lain gitu, terpaksa gitu ya. Nah, free float itu adalah waktu maksimum dari suatu kegiatan yang dapat di-delay gitu ya, tanpa ada keterlambatan setiap ada kegiatan subsequence. Nah, total float itu adalah waktu maksimum dari suatu kegiatan yang di di-delay gitu ya, tanpa ada delay dari keseluruhan proyek. Jadi EF, jadi sama dengan nol sama dengan nol ya. Nah ini coba dihitung ya, apa namanya, ini PR-nya kalian, coba hitung, nanti masukkan di dalam ini ya, kolabor ya. Coba kalian bikin hitung ini, penjadwalan PDM-nya. Ini contohnya ini sudah dibikin, kalian coba bikin PDM-nya nanti jadi contohnya ini ya. Oke, jadi sudah hitungan maju, terus hitungan mundur, didapat. Nah, lintasan kritisnya juga dapat ya. Jadi apa contohnya tadi ya. Jadi kan gini tadi ya. Nah ini dia contoh di sini ya. Jadi dari hasil yang ada di sini satu nih kegiatan satu durasi 5 gitu ya. Ini kotak-kotak dulu kan semuanya kan. A, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Satu, dua kotak, 5, 6, kegiatannya A, B, C, D, jadi bikin kotak dulu. Nah, di sini disebutkan kegiatan B, durasi 1, 2, SS kedua sama dengan 3 gitu ya. Nah, ini dia. Jadi B itu adalah 1, 2 nih. SS start ke start. Jadi start ke start. Jadi ini dia ini start ke start gitu ya. Nah, SS sama dengan tambah 3. Berarti dia sama dengan SS tambah 3. Oke ya. Nah, ini dia. Nah, sekarang ke sini nih. Ini yang ketiga, kalau yang tiga ini muncul dari FS 13 ya, sama dengan 2, FF 22, 23 sama dengan 2 ya. Jadi FS ini kan, FS F 1/3 dan juga dari 2/3 dari 2 nih ketiga ini FF finish to finish gitu ya. Nah, ini dia finish to finish. Nah, ini finish to finish ya. Baru muncul ini eh, 4, kegiatan 4. Kegiatan 4 adalah SF 2 dan 4 sama dengan 11 tambah 11. Jadi SF ya, start ke finish. Ini start ke finish ya. Dan itu udah start ke finish 2 dan 4 ya. 2 dan 4 11 tambah 11 gitu ya. Jadi tambah 11. Jadi dia tambah 11 nih. Tambah 11 ya.
baru ini eh, 2 ke 5 itu FS, ya kan? 2 ke 5 itu FS sama dengan 1, 2 ke 5 FS, nah 2 dengan 5 FS. FS ya, jadi 1. Baru 3 ke 5 SF. 3, 3 ke 5 S. Berarti start. S, F gitu ya. Start ke finish. Start ke finish. Start ke finish dia nih. Jadi dia start ke finish tambah 9. Dan 4 ke 5 ya, 4 ke 5 mana 4? 4 ke 5 itu adalah SS. Berarti start to start. Dari start ke start. Nah, ini start ke start berarti 4 tambah 4 tadi ya. Tambah dengan 5 ke 6. 5 ke 6 adalah start to start. Sama dengan tambah 5. Oke, caranya udah ngerti ya. Caranya ngerti ya untuk dapatkannya ya. Jadi harus dihitung nih cara untuk dapat SS, FS. Jadi dia tinggal masukkan aja nih. Jadi nggak peduli lagi kalau bulat kan agak sulit. Nah ini kalau kotak itu langsung ada startnya itu adalah di ujung-ujung. Ini berarti start ya. Tapi kalau di terakhir itu berarti finish gitu ya. Nah sehingga kita bisa hitung nih tadi ya. Angkanya ini kita bisa isi gitu ya. Berarti ini kalau nol ya. Kalau nol berarti ini early start nol, early finishnya sama dengan berapa? 5 kan? 5 dia. Nah, dari situ kita eh, ini kan nol nih, tambah 3 nih. 3 tambah 3 sama dengan jadi 3. Dan ini sama dengan 5 ke 2 tambah ininya tambah 2, 5 tambah 2 nih sama dengan 7. Ya. Karena ditambah nih, tambah tambah gitu ya. 7 tambah tambah 6 13 gitu ya. Nah, ini juga gini, SF ya. SF itu kan 3 ya. Ini kan dari startnya ya. Dari start 3 tambah ini berarti 17. Berarti tambah 7 karena dia sahab sini angkanya 7 gitu ya. Tambah 7 14. Nah, ini 3 tambah 6 sama dengan 9. Nah, 9 ini ya, 9 ini berarti karena ada berapa angka nih? Ini 13 ya, ada 3 nih. Berarti diambil yang angka yang tertinggi nih, ya kan? Jadi ambil tertinggi, ini kan SS4, status tambah 4, diambil jadi dapat 10, 11, 10, 10. Sehingga muncullah 11 yang tertinggi. 11 tambah 6 sama dengan 17. Ini
tambah 16. Nah, ini ditambah 11. Kan 11 ini tambah 5 sama dengan 11. Karena dia berbeda start. Ya. Jadi karena ini tadi 3, ya, 3 tambah, kan start to finish. Start to finish gitu ya. Start to finish 3 tambah 11 tambah berapa? 14 jadinya kan. 14 kurang 7 sama dengan 14 kurang 7 jadi 7. Jadi kalau dia tambah di start ke finish tambah ini berarti finishnya dia masuk tambah sini. Jadi kalau finishnya 9 tambah start berarti ada berapa? 10 gitu kan. Ini kan start ya. Start ke start. Ya, 7 tambah 4 berarti 11 gitu kan, ini dia. Ya kan, 7 tambah 4 11. Nah, ini karena di FS 9 tambah 1 sama dengan 10. Ya kan? Nah, ini 7 karena dia ini mana dia? Dari sini SF ya. Ini berarti 7 start ke finish ini berarti dia 16 ya. 16 kan karena dia 16 ini ya. 16 16 dikurangi 6 ya kan? 16 dikurangi 6 10. Jadi dia 11 10 10. Jadi diambil per lama berarti 11. Oke. Nah, 11 ditambah 6 sama dengan 17. Ya kan, 17 di sini masuk. Nah, ini tuh angka ini mana? SS tambah 5 berarti start tambah 5 berarti 16 ini. 16 tambah 8 berarti 24. Oke? Sudah cukup ngerti ya? Nah, begitu juga kalau kita bikin ininya, backwardnya. Nah, ini 24. 24 dikurangi 8 sama dengan 16. 16, ya kan? Dia SS, jadi dia langsung ke 15. Ya kan, 11, 17, 15, 16, 17 kurang 6, 11. Nah, ini juga karena dia apa ke sini SF-nya itu jadi langsung 14 kurang ini 7. Ini eh, masuk 17, 17 harusnya sini. 17 kurang 9, 8 gitu ya. 8 tambah 6, 14. Jadi ini dulu nih. Ini tuh 8 ke ini tambah 14 karena dia kan SF tadi ya. Nah, kalau dia juga SS berarti dari start ke start gitu ya. Jadi karena ada di 9, 10 dengan 12 sama itu perhitungannya ya. Jadi dari sini tadi adalah FF, FF2 berarti 2, berarti F-nya ya. Berarti 14 kurangi 2 sama dengan 12. Sedangkan ini Fs 10 kurang 1 sama dengan 10. Itu kan. Sedangkan dari sini ini berarti start to finish. Start to finish berarti sama dengan hmm, 9. 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Ya, 11 kurangi 1 ini 14. 14 kurangi 3 ini sini dulu ya, 3 dulu kan. Nah, 3 dikurangi mana yang dekat? Tambah 6. Tambah 6 kan 9 nih. Nah, ini dia 9 nih.
Berarti diambil 9-nya. Jadi dari sini dulu ngambilnya tadi ya. Dari sini baru muncul sini kalau dia ini baru muncul SS tahunan 3. 3, 3 ini 8 gitu ya. Jadi 8 FS ini 8 berarti kurang 2 berarti ini 6. Nah ini start ke start 3 berarti di 0 dulu. 0 tambah 5 sama dengan 5. Yang diambil adalah 5-nya ini. Oke, gitu ya. Sudah ngerti ya caranya ya. Nah, jalur kritisnya mana? Jalur kritisnya adalah yang tadi ya, yang sama dengan FF dengan ini sama dengan 0. Ini sama berarti dia jalur kritis gitu ya. Ini dia jalur kritis. Nah, kalian bisa nanti YouTube-nya ini ya, kalian bisa cek ini. Coba lihat YouTube-nya ya. Itu juga bisa ditarik itu YouTube-nya ini apa namanya? eh time scale-nya JIS itu bagus itu. Cuma saya nggak dapat itu apa. Iya, saya juga di situ nih time scale-nya. Jadi ada tanggalnya yang dia muncul. Oke ya, saya kira itu ya berkuliah kita hari ini. Tolong nanti apa eh, tugasnya itu, saya mohon maaf saya tidak dapat data-datanya. Sekira saya bisa dapat. Jadi kalian cari tugasnya, cari kelompok masing-masing lagi ya. Nama proyeknya coba cari lagi yang itu dikerjain soalnya ya. Supaya kalian bisa apa melihat nanti CPM-nya dan apa eh, ininya ya, network planning-nya kira-kira gitu. Oke, terima kasih semuanya.